akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jufri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها إن كنتم صادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sekalian, memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan undangan atau menghadiri undangan catering karyawan dan relawan, atau bukan relawan ya, halal bihalal, duta guru dan guru jenius, itu yang betul katanya. Nah ini bannernya kok lain ini, kayaknya banner tahun lalu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita sekalian sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya di sini ini sebetulnya dadaan. Jadi semuanya serba dada. Jadi kalau orang pondok bilang itu saya ini termasuk badal ba'at mingkul. Jadi ganti sebagian daripada semuanya, karena terpaksa mengisi isi ceramah semuanya ya, berarti badal ba'at mingkul berarti. Jadi para guru, ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sore ini bertemu dengan sekalian, dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saya katakan mulia? Karena Allah sendiri itu kalau dibilang itu guru ya guru, Allah itu. Kenapa dikatakan Allah itu guru? Karena Allah sendiri mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama yang ada di muka bumi ini, Allah ajarkan semuanya kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam itu mengenal nama-nama yang ada di muka bumi ini. Seperti saya sebutkan dalam ayat tadi, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha in kuntum shadiqin. Tuh. Jadi Allah Ta'ala itu menjadi pengajar, menjadi pembimbing kepada Nabi Adam, kepada makhluknya yang bernama Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam akhirnya mendapat gelar Khalifatullah. Setelah Allah melantik Nabi Adam sebagai guru, maka Nabi Adam secara otomatis beliau itu menjadi guru daripada keluarganya, nanti menjadi guru daripada anak-anaknya, menjadi guru daripada umatnya. Jadi alangkah mulianya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, ustadz-ustadzah ini dilantik oleh Allah untuk menjadi guru, menjadi ustadz.
menjadi orang yang mengajarkan asma-asma atau nama-nama Allah, nama-nama yang ada di muka bumi ini kepada anak didiknya. Ini sangat mulia. Patut bersyukur kepada Allah, karena tidak semua orang itu guru. Nah, kalau di dunia ini semua orang jadi guru, siapa yang jadi murid? Maka alhamdulillah ustadz-ustadzah ini dipilih oleh Allah untuk menjadi guru. Dan guru antara guru umum, antara guru matematik dan guru agama ini tidak ada bedanya. Itu. Kenapa tidak ada bedanya? Karena walaupun juga guru umum, guru matematik juga bisa mengantarkan dia itu bisa menjadi seorang wali. Jadi, guru agama juga bisa menjadi seorang wali atau kekasih Allah. Guru umum juga bisa menjadi kekasih Allah. Jadi, dan ustadz-ustadzah ini mungkin lebih paham daripada saya tentang peran fungsi daripada seorang ustadz atau guru ini, sudah lebih mengetahui daripada saya. Jadi ustadz-ustadzah ini sebagai agent of change. Nah, kalau bahasanya itu sebagai agen perubahan bagi sebuah negara, sebagai agen perubahan bagi sebuah bangsa, sebagai agen perubahan bagi sebuah peradaban. Maka ini tidak semua orang bisa seperti itu, karena guru ustadz-ustadzah ini bisa merubah keadaan. Yang dulunya anak muridnya itu tidak tahu alif ba, kemudian dengan asbab diajar hari-hari dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, akhirnya orang itu, anak-anak itu bisa mengenal alif ba dan sebagainya. Yang dulunya mereka itu belum mengenal ajaran tauhid, belum mengenal Allah, maka dengan asbab diajar oleh ustadz-ustadzah ini mereka mengenal Allah. Jadi alangkah mulianya ustadz-ustadzah ini. Maka saya sebetulnya ingin menjadi ustadz-ustadzah seperti anda sekalian ini, saya ingin sekali. Karena apa? Posisinya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai agen perubahan. Kemudian ustadz-ustadzah ini juga sebagai orang yang mentransfer ilmu pengetahuan, transfer of knowledge, seperti itu. Nah, mentransfer ilmu pengetahuan, yang mana hal ini tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Tidak semua orang bisa menjadi guru, tidak semua orang. Kadang-kadang ada orang itu karena bukan faknya guru, bukan faknya ustadz, maka dia tidak akan berhasil, karena memang bukan faknya, bukan bidangnya, bukan job desk-nya. Maka sekali lagi ini harus kita syukuri bersama, karena ustadz-ustadzah ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang mentransfer ilmu pengetahuan. Kemudian dan lagi ustadz-ustadzah ini sebagai motivator, sebagai pendorong, memberikan motivasi kepada anak-anak, bagaimana anak-anak itu menjadi orang yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Ini sangat-sangat sangat-sangat dibanggakan sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal semacam ini telah dilakukan oleh para nabi, para rasul. Jadi mereka para nabi, para rasul itu sebetulnya ya guru, ya murabbi, sebagai guru, sebagai murabbi, sebagai pendidik umat. Maka metode nabi-nabi ini kadang-kadang dalam mendidik umat itu tidak sama. Dalam mendidik umat itu tidak sama. Bagaimana Nabi Adam itu dia punya murid di kalangan anak-anaknya. Kemudian Nabi Nuh dia punya anak murid ya di kaumnya saja, satu kaum begitu. Dan juga nabi-nabi yang lain itu dia punya anak murid, punya anak didik hanya di kaum-kaumnya. Hanya sebatas satu suku
dua suku seperti kaum Ad, kaum Tsamud itu dan lain sebagainya. Jadi inilah guru yang ada pada zaman dahulu, yaitu Nabi sebagai murabbi, sebagai penyampai risalah kenabian, risalah nubuwah, risalah tauhid. Ini. Jadi suksesnya seorang murid itu tergantung kepada sejauh mana kualitas juga seorang guru atau ustaz. Maka Bapak Ibu sekalian yang ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka zaman dulu juga ada nabi itu yang mempunyai pengikut atau murid itu hanya berapa orang saja. Jadi kalau kalian dengan mengajar sudah sekian tahun, sudah sekian tahun mengajar, tapi muridnya itu yang menjadi orang atau yang sukses itu hanya berapa orang, itu biasa. Tapi bagaimana kita upgrade terus ilmu kita, pengetahuan kita supaya anak-anak didik kita itu menjadi sukses. Sebab guru yang sukses itu apabila mempunyai murid yang alim, murid yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, dan juga dia itu mempunyai anak yang sukses juga. Itu anaknya juga menjadi orang alim, muridnya juga menjadi orang alim. Itu baru dikatakan guru yang sukses. Ini. Maka untuk membentuk atau mengajarkan supaya anak itu menjadi sukses, nah ini mungkin ustadz-ustadzah lebih tahu trik-triknya atau metode-metodenya yang selama ini telah diajarkan. Karena apa? Karena jenengan-jenengan ini sudah berkecimpung di situ, kemudian sudah ada silabus, ada kurikulumnya, tinggal bagaimana ustadz-ustadzah ini mengembangkan, mengkreasikan bagaimana anak murid itu menjadi pandai, menjadi sukses, menjadi orang yang berakhlak. Apalagi sekarang pemerintah itu jargonnya kan pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Gitu. Karena apa? Pemerintah sekarang kok berbalik arah terhadap pendidikan karakter. Karena selama ini kita itu bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan, dalam kurikulum pendidikan itu masih ada kegagalan di situ. Banyak orang pinter tapi tidak berakhlak. Tapi justru orang-orang lulusan agama, orang lulusan pondok, orang lulusan sekolah agama, orang-orang yang hari-harinya itu dididik agama dan juga dididik secara umum, ini justru mereka sukses dengan pendidikan karakter, sehingga pemerintah mencanangkan pendidikan karakter. Semenjak kurikulum tahun 2000 berapa itu Pak? 2000 berapa? 2013. Kurikulum 2013 itu sudah dicanangkan tentang pendidikan karakter. Maka Bapak Ibu sekalian, maka ini harus kita terus anak-anak itu bagaimana anak-anak pendidikan karakternya, pendidikan akhlaknya, pendidikan etikanya itu betul-betul disampaikan secara betul-betul, dididik secara betul-betul, sehingga anak-anak itu betul-betul berkarakter. Bukan hanya pandai secara umum, tapi juga pandai secara agama dan juga karakternya, bagaimana karakter seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, guru yang paling sukses, guru yang paling sukses adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah itu dikatakan guru yang paling sukses? Karena Rasulullah ini mempunyai murid, juga murid-murid yang sukses, seperti sahabat-sahabat, melahirkan orang-orang hebat. Sahabat-sahabat ini orang-orang hebat,
Dulu gelarnya sahabat-sahabat itu orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Tapi setelah dididik oleh Rasulullah selama berapa? Rasulullah mendidik sahabat itu berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun mendidik. Jadi bukan waktu yang sebentar. Kalau ustadz-ustadzan mungkin baru berapa tahun menjadi putra guru, menjadi guru jenius. Ini kalau dibandingkan dengan Rasulullah, ini belum ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah, hasilnya ustadz-ustadzah itu muridnya sudah seperti apa, kita lihat seperti apa hasilnya itu. Jadi Rasulullah itu merupakan guru terbaik, murid terbaik, sehingga melahirkan umat-umat terbaik, melahirkan murid-murid terbaik. Di situ para sahabat itu orang-orang terbaik, tapi Allah masih Rasulullah itu mempunyai murid spesial, murid spesial seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu murid-murid spesial, murid-murid spesial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mendidik mereka, 24 jam Rasulullah itu bersama mereka, mendidik mereka, bagaimana tauhid mereka, bagaimana syariah mereka, itu bagaimana perilaku mereka, akhlak mereka, keseharian mereka itu senantiasa dipantau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah itu betul-betul berhasil di situ mendidik sahabat-sahabat. Kemudian sahabat itu mempunyai murid tabi'in. Mempunyai murid tabi'in. Karena gurunya sahabat itu mempunyai guru Rasulullah, kemudian tabi'in itu mempunyai guru sahabat. Sehingga murid-muridnya pun walaupun kualitasnya sudah, kalau pertama itu grade-nya yang sahabat itu grade pertama, setelah itu tabi'in itu grade kedua, itu sudah agak menurun. Karena kalau Rasulullah itu pendidikannya pendidikan wahyu, langsung apa-apa kalau ada segala sesuatu, ada masalah, itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahukan melalui Al-Quran. Itu hebatnya murid zaman Rasulullah. Apa-apa masalah, semuanya masalah itu muaranya itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu nanti muaranya juga kepada Allah. Ada masalah sekecil apapun itu langsung sahabat itu kepada Rasulullah. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga dan yang berkaitan dengan yang agak kecil, remeh itu Rasulullah senantiasa membimbing mereka. Sehingga mereka itu betul paripurna menjadi murid, menjadi sahabat. Kemudian generasi kedua yaitu tabi'in. Tabi'in karena tabi'in sudah tidak bertemu dengan Rasulullah, maka pendidikannya sudah agak menurun. Itu seterusnya. Tabi'in kemudian memurid tabi'in. Terus gitu, sampai kita sekarang. Sehingga kalau kita sekarang ingin menjadi pendidik yang hebat, maka tirulah sahabat. Bagaimana kehidupan para sahabat, kehidupan rumah tangganya bagaimana mereka cara mendidik anak, bagaimana mereka cara mendidik masyarakat, bagaimana mereka mengajarkan Al-Quran, bagaimana mereka mengajarkan tauhid, bagaimana mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Itu ada di sahabat semua. Kalau kita ingin mempelajari itu, ya kita tentu sekarang sudah tidak bisa langsung kepada seperti itu. Mesti kita kepada guru kita, terus gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya. Namanya sanad. Sanad. Ilmu juga seperti itu. Zaman-zaman ulama dulu seperti Ibnu Rus, itu orang-orang hebat. Al-Khawariji, yang ahli matematika siapa? Mas Al-Jabar, itu penemunya orang Islam. Tuh. Kemudian Ibnu Hayyan itu ahli botani,
ada ilmu falak, ahli ilmu falak itu. Jadi semuanya sebetulnya dulu itu gurunya hebat-hebat, melahirkan murid hebat-hebat itu. Jadi sebetulnya dulu ilmu kedokteran itu coba Ibnu Sina tuh. Yang dipakai sekarang itu ensiklopedia yang dipakai sekarang ilmu kedokteran di barat itu adalah bukunya Ibnu Sina itu. Nah orang Islam sekarang malah ketinggalan tentang ilmu kedokteran tuh. Ilmu astronomi dulunya orang Islam, tapi umat Islam setelah kejatuhan dari Cordoba banyak guru-guru atau ulama-ulama itu hilang, ulama-ulama itu meninggal, dibunuh pada waktu itu. Karena apa? Kalah perang, sehingga ulama-ulama itu habis. Nah, yang menyisakan itu ulama-ulama yang kapabilitasnya, keahliannya, keilmuannya itu menurun sudah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka sebetulnya, karena memang keadaan dunia pada sudah seperti itu. Maka kita kalau sekarang ustadz-ustadz ini ingin melahirkan orang-orang sukses, maka juga harus melihat bagaimana pendahulu kita dulu. Baca sejarah mereka, bagaimana mereka itu mendidik, bagaimana mereka itu mengawasi murid-muridnya, bagaimana mereka mengantarkan murid-muridnya menjadi orang-orang sukses. Karena apa? Kalau ingin sukses maka harus berkaca pada orang sukses. Bapak Ibu sekalian, ustadz-ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya hal semacam ini jenengan lebih tahu, karena jenengan sudah hari-hari berkecimpung di dunia guru. Nah, saya cuma di sini ya dari tadi itu saya sebagai gagal, sebagai pengganti. Mungkin penyampaian saya kurang pas atau kurang sempurna. Nah, inilah keterbatasan saya, karena saya bukan motivator, bukan guru yang handal, bukan. Saya masih belajar juga, belajar menyampaikan hal-hal yang saya tahu, ya saya sampaikan. Jadi intinya bagaimana kesimpulannya, bagaimana kita itu kalau ingin sukses, maka bagaimana murid-murid kita harus jadi orang sukses. Bagaimana murid-murid kita bisa sukses? Juga kurikulum, silabus itu juga harus senantiasa di-upgrade. Ilmu pengetahuan kita harus senantiasa di-upgrade, diperbaharui, karena ilmu pengetahuan itu senantiasa berubah, berkembang, terus berkembang. Tidak seperti zaman dulu lagi. Dulu mungkin zaman sahabat itu hanya ilmu agama, tapi sekarang orang hanya ilmu agama saja tidak bisa. Harus bisa ilmu matematik, bisa ilmu fisika, bisa ilmu kimia, bisa sastra Inggris, sastra Arab, itu harus bisa semua, harus dikuasai semua. Karena apa? Cakupannya sekarang sudah luas. Maka itulah ustadz-ustadznya harus bagaimana senantiasa mengupgrade ilmu pengetahuan yang ada. Kita jangan melek, kita jangan diem dengan adanya ilmu baru. Kalau kita diem maka tidak akan berkembang. Tapi kalau kita senantiasa membaca, seperti mana yang diajarkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Terus alladzi 'allama bil qalam. Jadi harus membaca keadaan, harus membaca buku, harus membaca literatur, harus membaca, pokoknya harus membaca. Jangan sampai kita itu menjadi guru, menjadi ustadz, malah kalah sama muridnya. Murid sekarang itu hebat-hebat, gurunya belum tahu, muridnya sudah tahu duluan. Kenapa? Muridnya itu belajarnya kadang-kadang langsung Google, langsung Rasulullah gitu anunya. Nah, guru-guru ini harus lebih dulu tahu daripada murid-muridnya. Maka ustadz-ustadz ini harus banyak membaca, harus banyak
literaturnya harus banyak punya buku, baca kitab, itu harus bisa, harus terus senantiasa seperti itu. Kalau tidak, kalah sama muridnya. Itu murid-murid sekarang hebat-hebat, bahkan gurunya saja disalahkan kadang-kadang. Itu ya, murid seperti itu kadang-kadang ya kurang akhlaknya kurang juga kalau sering-sering menyalahkan gurunya. Ya karena zaman sekarang ini ya kadang-kadang pendidikan karakternya sudah berkurang, lain dengan dulu. Bagaimana guru itu di buku ya ditiru. Banyak guru itu harus sakti, ilmunya itu harus sakti juga, harus lebih segala-galanya. Insyaallah ya. Bapak Ibu sekalian, ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Karena kami di sini hanya menggantikan, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kurang dalam penyampaian, dalam hal mungkin salah kok seperti itu, mungkin mohon maaf karena saya bukan pakar di bidang perguruan atau pendidikan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui, sedikit-sedikit gitu yang saya. Jadi mohon maaf sekali lagi yang sebanyak-banyaknya kepada ustaz-ustaz sekalian. Dari kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Jupri atas waidah hasanahnya. Yang satu tadi yang kesimpulan satu itu yaitu bacalah tapi jangan lupa dibalas, jangan hanya dibaca. Nah iya, karena kalau dibaca saja nggak dibalas itu menyakitkan. Apalagi yang hanya menyetrol.